Kami menyadari dalam beberapa bulan terakhir, pasar keuangan menghadapi tekanan. Namun dengan koordinasi dan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, nilai tukar rupiah mulai menguat, IHSG mulai rebound, yield menurun, dan arus modal mencatatkan inflow. Satu lagi untuk Bapak kan juga bertanya secara nggak langsung, gimana membantu rupiah kita? Jadi saya kemarin ke Cina untuk jalan-jalan, lihat Great Wall bukan, cuman untuk melihat mungkin nggak kita diversifikasi sumber pendanaan, jangan dolar base aja, tapi ke yuan base. Kan sama besarnya itu negara terbesar kedua di dunia, dan kita punya bilateral swap agreement dengan Cina. Jadi ke depan kalau kita local currency transaction katanya BI sama bank sentral sana, di mana mereka bisa kalau kita beli barang bayar rupiah, ada bilateral agreement BI sama sana, nanti mereka terimanya yuan di sana. Jadi dengan cara itu tekanan ke rupiah akan melemah secara signifikan. Saya lagi pikir juga nanti yang penerbitan Pandabon kan, mungkin kita pakai LTC aja, local currency transaction tadi, di mana mereka cuma beli bayarnya pakai yuan, nanti bank sentral sana masih ngatur, pokoknya saya terima rupiah udah. Jadi saya nggak terpengaruh ke fluktuasi atau tekanan dari dolar. Mungkin ada yang nggak suka itu, tapi biar aja. Sebelahnya pasti nggak suka, biar aja supaya seimbang. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa setiap kali mata uang dolar AS bergejolak, dompet kita di Indonesia ikut ketar-ketir? Nah, ada kabar menarik nih. Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya Yudi Sadewa, baru aja pulang dari kunjungannya ke China. Di sana, beliau nggak cuma sekedar jalan-jalan atau kunjungan kerja biasa, tapi lagi berikhtiar, nyari cara biar ekonomi kita nggak terlalu bergantung sama dolar AS. Bagaimana mitigasi risiko kalau global, tadi Pak Ahmad Menardi nanyakan, globalnya kehancuran, kita gimana, apa gini terus? Atau gimana ngendalin utang? Kalau utang dalam jumlah absolut nominal mungkin nggak akan diturunkan, tapi kita akan turunkan rasio utang ke PDB-nya. Dalam rapat kerja bareng DPD RI, Pak Menke memaparkan langsung strategi barunya ini, sekaligus ngejawab berbagai pertanyaan kritis seputar kondisi keuangan negara kita saat ini. Kira-kira apa aja ya oleh-oleh kebijakannya? Nah, sebelum kita dengerin penjelasan lengkap dari beliau, yuk kita bedah singkat dulu poin-poin penting yang disampaikan Pak Menke. Kalau tadi Pak Ahmad Nawari nanya gimana bisa nggak utang diturunkan, ya bisa. Pertama, gebrakan yuan dan panda bonds. Ini dia oleh-oleh dari China. Pemerintah bareng Bank Indonesia mau memperluas kerjasama Local Currency Transaction atau LCT. Jadi transaksi dagang kita dengan China ke depannya bisa langsung pakai rupiah dan yuan, tanpa perlu lewat dolar AS. Selain itu ada rencana penerbitan Panda Bonds yang bakal difokuskan khusus untuk mendanai proyek infrastruktur produktif, bukan buat belanja konsumtif. Sampai hari ini, TKD Kaltim masih di angka 2,9 triliun dari 10 triliun Pak di tahun 2026 ini. Apakah undang-undang HKPD itu tidak cukup kuat Pak? Sehingga Menteri Keuangan mengambil dana bagi hasil dari TKD kami sebanyak 70%. Apakah kami anak tiri Pak? Kami penyumbang. Apakah kami anak tiri Pak? Bu Sinta, bukan saya yang motong itu. Ibu Sri main duluan, jadi saya pewaris aja. Jangan salahin saya dong. Enggak, saya hanya penerima. Saya malah bahkan bertanya waktu jadi Menteri Keuangan. Kedua, ada kabar gembira buat daerah. Jadi buat daerah-daerah yang nungguin dana bagi hasil dan transfer ke daerah, siap-siap ya. Pemerintah berkomitmen mulai mencairkan sisa DBH ini secara bertahap mulai Juli 2026 besok. Selanjutnya yang ketiga, soal utang negara. Pemerintah saat ini fokus mengendalikan rasio utang terhadap PDB. Caranya dengan menghidupkan kembali peran sektor swasta agar pertumbuhan ekonomi kita makin sehat, bukan cuma mengandalkan belanja pemerintah. Yang keempat, soal dana bencana dan afirmasi daerah. Aturan dana darurat sekarang dibuat lebih fleksibel, biar penanganan bencana seperti di Sumatera Barat bisa lebih cepat.
Selain itu, ada dukungan pinjaman bunga rendah untuk UMKM di DIY, bantuan fiskal untuk NTT, hingga pengembalian skema dana Otsus Papua. Dan yang kelima, soal defisit APBN yang aman. Jadi buat yang sempat khawatir soal defisit di awal tahun, santai aja. Hal itu wajar karena ada percepatan belanja di awal, front loading. Sekarang posisinya sudah terkendali dengan baik di kisaran 1%. Nah, itu dia tadi ringkasan kebijakan fiskal terbaru yang disiapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi kita. Menarik banget kan langkah-langkah yang diambil? Biar kamu nggak setengah-setengah pahamnya dan nggak gampang kemakan info yang simpang siur, yuk langsung aja kita simak pemaparan dan penjelasan selengkapnya langsung dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa berikut ini. Jangan di-skip ya, tonton sampai habis. Defisitnya otomatis ada yang dikurangi, termasuk transfer ke daerah. Kalau tadi Pak Ahmad Nawari nanya gimana bisa nggak utang diturunkan, ya bisa, tapi dampaknya ke sana. Jadi kita approach-nya hati-hati, gini, utang nggak kita kurangi mendadak, tapi kita perlambat pertumbuhannya secara bertahap tergantung kondisi ekonominya. Makanya dampak-dampak tadi ke daerah segala macam ada yang dipotong, DBH-nya maupun TKD-nya. Tapi Bu Sinta bukan saya yang motong itu, Ibu Sri Mulyani duluan, jadi saya pewaris aja. Jangan salahin saya dong. Enggak, saya hanya penerima. Saya malah bahkan bertanya waktu jadi Menteri Keuangan, memang boleh DBH dipotong? Itu kan ada undang-undangnya. Orang saya bilang ada undang-undang yang setelah itu, undang-undang APBN boleh, katanya tergantung kepada kondisi keuangan negara. Tapi saya tetap merasa berdosa ke daerah. Jadi saya minta Pak Dirjen sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Jadi kalau nanti misalnya kan nih APBN-nya agak terselamatkan kan dengan harga minyak yang agak turun, kan ada sisa, karena saya hitung kan harga minyak dunia rata-rata $100 per barrel. Kalau turun let's say 75 per 80 sampai akhir tahun, berarti kan ada sisa uang tuh. Nanti itu kan sisanya mungkin kita utamakan ke daerah ya. Saya mesti lapor ke Pak Presiden ya, ke daerah. Jadi ada ruang untuk itu, tapi saya pikir sih undang-undang itu mau dijalankan. Jadi kita akan ini secara bertahap. Tentang yang janji saya waktu itu, kok belum ditambah. Beliau bilang Juli mulai keluar Kalimantan Timur ya 2026, yang 3 tahun itu akan enggak, yang janji tambahan transfer ke daerah untuk 2026 kan. Ibu kan mintanya di meeting terakhir itu, barusan kan nyindir yang itu kan. Yang kedua 2023 itu nanti dicicil, tapi yang 2026 yang tambahan itu akan ditambah bulan Juli ya, kira-kira gitu. Jadi sebetulnya gitu, daerah itu memang kondisi global yang masa kita seperti itu, tapi akan kita cicil bertahap. Jadi akan ada perubahan paradigma di sini dalam pengertian gini, jangan mentang-mentang pusat terus motong-motong aja tuh Pak Dirjen. Jadi kita akan atur secara bertahap. Bagaimana strategi mitigasi risiko kalau global, dari Pak ini ya, Pak Ahmad dinanyakan globalnya kehancuran, kita gimana, apa gini terus, atau gimana ngendalin utang. Kalau utang dalam jumlah absolut nominal mungkin nggak akan diturunkan, tapi kita akan turunkan rasio utang ke PDB-nya. Jadi mungkin kita stabil tapi utangnya turun. Gimana? Kalau kita lihat zamannya Pak SBY kan utang PDB turun terus, dari mungkin tadinya pertama dia pegang 90 terus terakhir ke 23% ke PDB 2014 kali ya. Habis itu naik lagi, sekarang ke arah situ. Apa rahasianya? Kenapa zaman Pak SBY bisa turun? Karena pada waktu itu yang mendrive pertumbuhan utamanya adalah private sector. Sedangkan government-nya juga mendrive, tapi nggak maksimum habis-habisan waktu zaman Pak Jokowi, seperti zaman Pak Jokowi, sehingga utangnya ke PDB naik. Kenapa bisa begitu di zamannya Pak SBY? Karena kebijakan moneternya lebih mendukung private sector dalam bentuk uang di sistem dibiarkan tumbuh hampir 17%, akibatnya kredit tumbuh 22% rata-rata sepanjang 10 tahun itu. Sedangkan zaman Pak Jokowi turun ke 7% rata-rata uangnya, sehingga pertumbuhan kreditnya cuma 7% juga. Jadi
walaupun government yang ngegas habis, karena private sektornya nggak bisa tumbuh kencang, jadi tumbuhnya cuma 5 tapi utangnya naik terus. Jadi itu yang sedang kita perbaiki sekarang. Kita pastikan rasio likuiditas di sistem bertambah kan sejak September ke sini udah double digit terus rata-rata baseline atau M0, sehingga kredit bisa tumbuh. Bahkan di bulan Mei kemarin tuh kreditnya udah tumbuh hampir 12%. Jadi itu yang kita harapkan nanti mesin pertumbuhan hidup semuanya, private, government, apalagi udah private, government, supaya ekonominya tumbuh lebih cepat. Itu nanti kita bisa tumbuh cepat, tapi rasio utangnya akan cenderung turun karena kita harapkan private sector mendorong pertumbuhan lebih cepat. Rasio utang ke PDR, rasio private sector kontribusinya ke ekonomi kira-kira 90% lebih, pemerintah cuma 7% ke PDB. Jadi kalau yang private sector yang 90% lebih itu kerja, pasti dampaknya ke ekonomi akan lebih bagus dalam sisi PDB maupun itu. Tapi pemerintah juga akan berdampak signifikan juga, karena kalau pemerintah diam, private-nya juga pasti nggak jalan itu yang 90 sektor. Jadi kita akan aktifkan semua itu. Kan 2 triwulan terakhir udah kelihatan tuh kan, kita bisa tumbuh 5,39% di triwulan keempat, sekarang bisa 5,6 di triwulan pertama, 5,61 di triwulan pertama, harusnya bisa lebih cepat lagi. Mungkin triwulan kedua agak melambat sedikit, tapi triwulan ke depan akan lebih cepat lagi, kita dorong ke arah 6%. Dari situ kita harapkan apa? Pendapatan pajak meningkat, termasuk pajak pemerintah di daerah. Jadi strategi globalnya seperti itu. Kalau yang langsung di daerah ada banyak sekali tuh untuk jadi satu lagi untuk Bapak kan juga bertanya cara nggak langsung, di mana membantu rupiah kita. Jadi saya kemarin ke Cina bukan untuk jalan-jalan, lihat Great Wall bukan, cuman untuk melihat mungkin nggak kita diversifikasi sumber pendanaan, jangan dollar base aja, tapi ke yuan base. Kan sama besarnya tuh negara terbesar kedua di dunia, dan kita punya bilateral swap agreement dengan Cina. Jadi ke depan kalau kita local currency transaction katanya BI sama bank sentral sana, di mana mereka bisa kalau kita beli barang bayar rupiah, ada bilateral agreement BI sama sana, nanti mereka terimanya yuan di sana. Jadi dengan cara itu tekanan ke rupiah akan melemah secara signifikan. Saya lagi pikir juga nanti yang pendidikan Pandabon kan, mungkin kita pakai LTC aja, local currency transaction tadi, di mana mereka cuma beli bayarnya pakai yuan, nanti bank sentral sana masih ngatur, pokoknya saya terima rupiah udah. Jadi saya nggak terpengaruh ke fluktuasi atau tekanan dari dolar. Mungkin ada yang nggak suka itu, tapi biar aja. Sebelahnya pasti nggak suka, biar aja supaya seimbang ya Pak. Terus yang tadi utang, katanya kok utang lagi ke sana? Pak, ini nggak ngutang Pak Habib Ali. Nggak ngutang Pak. Itu adalah untuk membiayain proyek-proyek produktif jangka panjang, infrastruktur, jalan tol, segala macam yang ada returnnya. Daripada saya ngundang investor asing, ngasih uang yang sama, barang yang punya dia, returnnya ke sana. Ini kan barang agak murah, kalau di Cina mungkin 3%, kayak IB bro. Bunganya. Yang kita tekan ke bawah lah. Tapi yang jelas, barangnya punya kita, returnnya punya kita balikin duitnya ke sana. Tapi yang penting itu, diversifikasi sumber pendanaan. Jadi kalau saya ditekan lagi sama misalnya S&P ya, atau yang lain-lain, boleh ngomong gitu, saya nggak tahu, ini live ya, udah silakan. Kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan sumber dana yang berimbang, sehingga ke depan kita akan lebih kuat lagi. Untuk Pak Tamsil, municipal bond, kita pada dasarnya mendukung Pak, cuman daerahnya belum siap. Itu kan mesti lewat asesmen lembaga pemerintah segala macam. Jadi belum siap daerahnya. Kalau udah siap sih kita dukung aja. Cuman kita mesti hati-hati. Jadi daerah betul-betul harus bertanggung jawab terhadap belanjanya, karena kita nggak mau seperti Argentina ketika daerahnya rusak semua nggak bisa bayar, nasional jadi jatah ekonominya. Jadi
itu tapi terbuka, kita mendukung Pak. Apa TKD bisa meningkat, kita lihat seperti apa APBN-nya Pak. Kan saya sedang meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak kan, walaupun sekarang harusnya kita bisa bagi lebih banyak ke daerah. Jadi seperti itu. Jadi prinsip itu kan tergantung kondisi ekonomi juga kan. Jadi selain pemerintah APBN mendorong pertumbuhan ekonomi, Bapak Presiden juga mengarahkan dana antara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ada banyak proyek-proyek yang akan dijalankan dana antara yang pendanaannya di luar APBN. Nah, itu bagus sekali karena ekonominya siap jalan, saya nggak bayar, kira-kira begitu. Untuk daerah ada juga koperasi merah putih. Mungkin sebagian masih sini sekarang, tapi kalau berjalan bagus, itu suatu desain yang bagus kalau saya lihat sih desainnya. Cuma memang betul-betul perlu pengawasan dari semua kalangan. Bapak Presiden cukup fleksibel waktu BGN ditindak juga pada akhirnya. Jadi Bapak Presiden tidak tertutup terhadap masukan-masukan. Jadi kalau masukannya selama ini kurang keras, ya Bapak kurang keras kali bicaranya. Dikeraskan lagi. Tapi Bapak Presiden amat terbuka. Cepat sekali dia tindak dan dia cukup cerdas, amat taktis dalam merubah strateginya. Untuk di yang lain ada pendidikan sekolah gratis, adalah sekolah integrasi, ada juga sekolah rakyat untuk mendukung pembangunan atau orang-orang di daerah. Sekarang saya masuk satu-satu mungkin. Itu umumnya seperti itu. Sedikit aja. Oh, yang 30%, apakah betul ada penambahan TKD 30%? Bukan itu. Yang ada adalah daerah kan kesulitan karena sebagian besar anggarannya untuk pegawai sudah di atas 30%. Sudah dilakukan relaksasi di mana daerah yang di atas 30% boleh diperpanjang. Saya lihat ada yang 60% lebih tuh. Nanti kan kalau dia di atas 30% kan pembangunannya berkurang. Nanti saya sudah diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, daerah-daerah tersebut dan Menpan RB, daerah itu akan diisi pembangunannya dari pusat. Pak Mendagri akan mendesain, nanti akan dimasukkan ke anggaran tahun 2027. Jadi pembangunan daerah juga tidak diabaikan. Ibu Siti Kalimantan Timur. Sisa anggaran dari Ibu Siti Kalimantan Tengah akan kita cicil Bu secara bertahap gitu. Kalimantan Tengah ya. Jadi secara bertahap sesuai dengan keadaan keuangan. Tapi paradigmanya berbeda dengan kemarin, dengan menteri yang Ibu sebutkan tadi itu agak berbeda sedikit. Beda paradigma. Beda. Jadi kita coba semaksimal mungkin dilunasi secara bertahap. Karena DBH kan hak daerah. Kalau DAUDA kan bagi-bagi tuh. Kalau DBH kan hak daerah betulan kan. Dari sana ditarik harusnya dibalikin lagi. Jadi Pak Asko ini selama ini berbuat dosa Pak Asko. Lo ngambil uang orang lo. Jadi kapan Pak Menteri? Kan secara bertahap, Bapak bilang tadi. Saya sama pertanyaannya Pak. Bertahapnya tuh start bulan apa dibayarkan Pak? Juli sudah mulai jalan secara bertahap. Oh, dia udah pensiun udah Juli ya? Dia bilang selalu Juli. Dia pensiun Juli rupanya. Rupanya ya. Kita perpanjang sampai selesai tugasnya dia. Ya, bro. Jadi seperti itu. Akan cepat. Kita kan uang cukup banyak kan. Sebagian di beberapa tempat. Jadi pemerintah cashnya cukup banyak. Nggak usah khawatir. Hanya kebijakannya harus dilaporkan dulu ke Presiden. Terus dari Ibu Sheryl Sumatera Barat, saya nggak ngerti tadi. Bersinar nggak pakai itu apa ya artinya ya? Nggak pakai token. Oke, tapi ini aturan udah fleksibel kita buat untuk Pemda ya, untuk dana-dana dari bencana itu. Jadi ada perdebatan sebetulnya itu apakah daerah yang didapat dari tingkat 2-nya ya, yang mendapatkan bantuan atau pengembalian DAU itu
hanya daerah yang terkena bencana aja di bawah provinsi ya, daerah tingkat 2-nya. Tadinya ada yang bilang, Pak, yang kena bencana aja, tapi Pak Presiden memberikan petunjuk nanti kalau yang kena bencana nggak kena ribut lagi. Karena kan biar kan berhubungan kan. Jadi atas petunjuk Pak Presiden diputuskan semua daerah tingkat 2 yang kena bencana di provinsi itu dapat perlakuan yang sama ya. Jadi aturan lebih fleksibel, semuanya bisa dicairkan, tapi sesuai asal daerahnya menjalankan sesuai dengan aturan yang dibuat. Kayaknya lebih fleksibel kan? Ditanya berapa yang udah transfer ke daerah. Jadi kalau untuk daerah itu 3 daerah itu udah ada tambahan 10,6 triliun untuk pengembalian DAU-DAK-nya ya. Terus untuk bencana untuk rekonstruksinya sudah dianggarkan sebesar 100 triliun lebih dalam waktu 3 tahun. Tahun ini 32 triliun, 39, tahun depan sama juga sekitar 30-an sekitar. Jadi memang ada keterlambatan sedikit di tim dalam hal pencairannya. Di tim apa? Di tim Satgas karena perlu penyusunan rencana induk rekin ya. Tapi sekarang sudah selesai. Jadi yang di Aceh Bu sudah pasti akan jalan lebih cepat dalam bulan-bulan ke depan, mungkin dari bulan kemarin malah. Dana-dana yang puntap segala macam sudah diputuskan, uangnya sudah ada, tinggal dibelanjakan. Nanti kalau lambat lagi, Ibu komplain aja ke Satgas, biar Satgas rekonstruksi ya, dipimpin Pak Mendagri, dia bisa mempercepat lagi. Tapi kalau uang sudah secure, sudah aman. Dari apa lagi? Bu dari Jogja, Bu Yasinta, kenaikan BI rate, bagaimana langkah konkretnya nih? Ibu harusnya nanya BI. Jadi begini, kita di pemerintah memastikan uang ada di perekonomian sehingga tetap bisnis bisa berjalan. Kalau untuk Jogja ada tuh yang terkena COVID. Ada tuh usaha kecil yang datang ke saya minta bantuan. Saya sudah minta PIP buat program supaya mereka bisa cicil jangka panjang dari PIP langsung dengan bunga yang rendah. Harusnya nggak masalah. Nanti saya janji udah ya, udah keluar ya, bener loh. PNM sama PIP ya, bunga berapa? Stress kan, ditarik kan? Oh, bunganya nggak ada. Ya udah segitu Bu, untuk Jogja udah kita buat seperti itu. Harusnya saya mau ke sana lagi nanti untuk ketemu pengusaha-pengusahanya itu. Untuk Ibu Hilda, NTT perlu afirmasi fiskal untuk kemiskinan. Jadi Bu, saya minta Pak Askolani untuk memonitor daerah-daerah TT tertinggal dan terluar untuk melihat keadaan fiskalnya. Jadi harusnya saya bilang kalau ada daerah yang betul-betul menjerit, kasih tahu saya, kita akan coba atur penambahan biaya ke daerah tersebut, mungkin termasuk NTT ya. NTT masuk. Saya punya utang ke NTT, harusnya saya mau berkunjung ke sana sebulan yang lalu, sampai sekarang belum jadi. Mungkin 2 minggu lagi ke NTT, jalan ya. Saya akan jalan ke NTT 2 minggu lagi. Bulan terdampingin. Jadi sama Bu, kita akan monitor terus seperti apa, dan kalau perlu ya kita tambah di AUDAK-nya ke sana sesuai dengan keadaan. Aceh udah ya. Terus. Udah kan tadi. Untuk Papua yang minta di AUDAK ditambah. Sebenarnya kami sudah diskusi waktu di kantor Presiden atas bentuk Bapak Presiden. Presiden diskusi dengan seluruh pimpinan Papua pada waktu itu daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Disetujui bahwa kita kembalikan dana otsus tahun 2026 seperti sedia kala, dan setelah disetujui dan sebentar lagi akan dicairkan ya gitu ya. Yang lain nanti tergantung diskusi Bapak Presiden lagi. Jadi ini kita menjalankan instruksi Bapak Presiden. Jadi udah aman Pak untuk otsus Papua. Terus.
Rudi, Pak Rudi, Papua Selatan, dia nyindir saya tadi. Defisit triwulan 1 cukup besar. Makanya orang di luar anggap, Rudi mana sini ya? Oh, ntar Rudi. Beliau menganggap anggaran tahun ini tidak berkesinambungan. Defisit triwulan pertama besar karena kita percepat belanja di awal tahun. Otomatis kan belanjanya besar tapi pajaknya belum kumpul banyak. Di bulan April sudah turun ke 0,6. Di bulan Mei 0,7. Di bulan Juni nanti kita perkirakan hanya 1% anggaran PDB, defisit anggaran PDB. Jadi kalau kita kali 2 aja kayak orang-orang hitung-hitung, cuma 2%. Tapi saya yakin akan lebih tinggi dari itu ya, seperti yang kita desain sebelumnya. Jadi APBN kita masih aman, kita betul-betul mengendalikan secara hati-hati. Maaf Pak Menteri, agak dekatkan mic-nya Pak, suara Bapak makin seduh aja. Makin sendu. Ini karena lapar nih, karena pertanyaan juga susah, jawabnya pikir. Jadi gitu Pak, jadi kita aman, terus efisien belanja tapi jalankan seperti itu. Beliau mengkritik pembelian mobil dan sebagainya, itu kan udah satu pelajaran buat pemerintah ya, nanti akan kita monitor lebih detail. Saya bilang saya tanya sekjen tadi, boleh nggak saya bilang saya nggak tahu atau kecele. Dia bilang jangan bilang, tapi itu yang terjadi. Jadi pada waktu itu diputuskan sudah ditolak. Ya Pak Prima, kita juga nggak tahu keluar di bulan Maret ada pembelian. Jadi ya kita sudah tindak. Pihak baik yang terlibat dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan itu. Jadi mereka canggih juga sih. Kita yang kurang canggih, tapi kita betul terus Pak. Apalagi mungkin itu ya sebagian besar yang bisa jawab. Ada yang masih protes nggak? Nanti yang lain kita jawab secara tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Menteri BPN, Kepala Bappenas. Terima kasih Pak Ahmad Nawardi.